tiba-tiba ada corona.
Baik, kepada seluruh peserta, mohon perhatiannya, webinar akan dimulai pukul 10.05. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Kak Randy Krismayuda selaku founder dari Significant Center, Aji Buana Fijar selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Profesi Gamma Sigma Beta IPB, Kak Oktaviano Pratama selaku co-founder dan Chief Scientist Bisa AI sekaligus narasumber, Kak Miftahul Madia selaku Product Manager Bisa AI selaku narasumber, dan juga selamat datang saya ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar yang sudah bergabung, baik melalui Zoom Meeting, bisa tampil maupun melalui live YouTube. Perkenalkan, nama saya Krisna Aulia, mahasiswa program studi Statistika dan Sains Data IPB University, akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak menghidupkan mic masing-masing dan tidak melakukan share screen ketika materi sedang diberikan, karena dapat mengganggu jalannya acara. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan tidak jarang terdengar di tengah masyarakat. Namun, tidak jarang juga masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan artificial intelligence. Maka dari itu, Himpunan Profesi Mahasiswa Gamma Sigma Beta bekerja sama dengan Significant Center membuat webinar Introduction to Artificial Intelligence dengan harapan masyarakat dapat lebih mengenal dan paham tentang artificial intelligence. Sebelum memasuki acara utama, mari kita dengarkan sambutan dari Kak Randy Krismayuda selaku perwakilan dari Significant Center. Kepada Kak Randy, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Krisna selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir di webinar pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga webinar kita dapat berjalan dengan lancar. Acara webinar ini mengusung topik mengenai Introduction to Artificial Intelligence yang merupakan acara kolaborasi antara Significant Center Gamma Sigma Beta IPB. Sebelumnya, istilah Artificial Intelligence atau AI mungkin akan membuat kebanyakan orang berpikir tentang mesin fiction atau komputer yang berpikir. Akan tetapi, saat ini AI adalah satu area yang paling dicari dalam bisnis dan industri di seluruh dunia. Karena jumlah data yang terus meningkat secara global, maka AI ini membentuk inti dari transformasi digital yang sedang berlangsung di semua aspek kehidupan kita. Komputer saat ini berpikir dalam artian menghitung, sedangkan yang dimaksud dengan AI tidak hanya menghitung, melainkan juga membuat prediksi. Ilmu statistika juga dapat kita gunakan untuk melakukan prediksi maupun perkiraan yang dapat memberikan pendekatan umum ke arah mana suatu kehidupan itu akan bergerak di masa yang akan datang. Lalu, apakah kita masih perlu AI? Jawabannya pasti iya, karena statistika dan AI selalu menggunakan data. Namun, statistika hanya mengizinkan kita untuk melihat kecenderungan dari satu sisi. Tetapi, AI selalu melihat ke arah yang lebih luas lagi.
Dalam statistika, kita menyimpulkan perbedaan berdasarkan nilai data. Tetapi di dalam sistem AI, kita menyimpulkan berdasarkan perubahan. Apa yang nampak sebagai perubahan nilai data di statistika adalah terjadi sebagaimana apa adanya. Sedangkan dalam AI, perubahan itu mengikuti acuan kita. Singkat kata, dengan sistem AI kita mampu melihat perbedaan yang lebih luas lagi melalui kontrol perubahan nilai data untuk menggali lebih luas lagi informasi yang terkandung dalam data sehingga dapat memberikan kesimpulan pada arah yang berbeda dan lebih luas lagi. Saya berharap semoga dengan diadakannya webinar ini dapat memperkaya skill kita di dunia yang serba berbasis teknologi data dan juga dapat menambah wawasan keilmuan dan juga skill kita khususnya di bidang AI. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, dan semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari webinar ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas sambutan dari Kak Randy. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Amin. Dari data yang terakhir kami terima, mayoritas peserta webinar hari ini adalah dari kalangan mahasiswa statistika dan matematika. Namun, ada variasi lain, yaitu dari kalangan dosen, ASN, dan pegawai swasta. Semoga dengan variasi latar belakang ini dapat menambah insight kita pada sesi diskusi nanti. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tidak menghidupkan mic masing-masing dan tidak melakukan share screen pada saat materi sedang diberikan. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskannya di room chat Zoom atau di live chat YouTube, dan akan dibacakan oleh moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung, dapat raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator. Saya ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk mengisi form evaluasi dan kehadiran di akhir acara. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama, yaitu materi tentang Introduction to Artificial Intelligence. Materi akan dibawakan oleh seorang guest speaker. Beliau merupakan co-founder sekaligus chief scientist dari Bisa AI. Baiklah, langsung saja kita sambut Kak Octaviano Pratama, Eskom Mkom. Kepada Kak Octaviano, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Krisna atas kesempatannya. Oke, Mas Krisna, mohon maaf, ini sudah terlihat belum ya slide saya? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Saya mulai untuk sesi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Oktav dari Bisa AI. Ini sebenarnya diminta mengisi oleh Mas Miftah mendadak ya. Oh, koneksi saya sepertinya tidak stabil. Sebentar. Oke, jadi pada kesempatan ini saya coba sharing. Mungkin tadi sudah diinfokan bahwa kebanyakan peserta mahasiswa matematika dan statistik, alhamdulillah, jadi bisa mengikuti ya untuk sesi pada hari ini, karena sebagian besar teknologi artificial intelligence yang menggunakan pendekatan atau approach dari machine learning ataupun deep learning ini menggunakan banyak sekali statistik dan matematik. Oke, jadi pada kesempatan ini saya coba membahas mengenai sebentar. Ada outline-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus artificial intelligence untuk industri, kemudian kasus lainnya di bidang klasifikasi gambar, kemudian kasus lainnya di networking security dengan memanfaatkan teknologi AI, kemudian di bidang pertanian, precision agriculture, cocok dengan di IPB ya untuk precision agriculture. Kemudian di bidang lainnya seperti di speech dan juga
saya bahas sedikit mengenai state of the art dari research di bidang artificial intelligence. Oke, yang pertama ini saya coba share mengenai apa yang telah banyak diimplementasikan saat ini di Indonesia. Saat ini di Indonesia, teknologi artificial intelligence ini sudah banyak diterapkan. Sebagai contoh, misalkan di dalam domain intelligent transport. Misalkan jika kita simpan suatu CCTV atau webcam di suatu jalan, ya tidak harus jalan protokol tapi juga bisa jalan biasa, ini nanti akan bisa kita deteksi berapa banyak jumlah kendaraan yang masuk atau keluar melalui jalan tersebut. Nah, bagaimana bisa ini bekerja? Di belakang ini sebenarnya ada teknologi artificial intelligence yang pendekatannya yaitu pendekatan machine learning ataupun deep learning. Sebenarnya AI ini banyak sekali, tidak harus machine learning atau deep learning. Ada yang disebut dengan semantic web, ada yang disebut dengan misalkan pencarian, ya, dan lain-lain, itu juga termasuk dalam domain artificial intelligence. Nah, di sini sebagai contoh misalkan pendekatan yang digunakan adalah machine learning. Jika machine learning artinya kita wajib memiliki dataset, ya, karena menurut Profesor Tom Mitchell bahwa machine learning ini adalah performance, kemudian task, dan juga experience. Yang berarti dengan menggunakan data experience atau dataset, yang kita sebut dengan dataset, ya, di statistik juga banyak menggunakan dataset, ya. Nah, ini dataset ini bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu model. Modelnya ini tujuannya adalah untuk kita latih agar hasilnya baik, ya, atau lebih baik lagi, seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalkan saya punya data yang sudah saya berikan bounding box, ya, warna kuning ini misalnya motor, kemudian warna hijau ini adalah mobil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya latih dengan suatu pendekatan machine learning atau deep learning di sini, sehingga dia akan bisa mendeteksi adanya mobil atau motor yang masuk ke sini. Atau misalkan di sini ada orang yang melewati suatu jalan juga bisa kita deteksi dan kita hitung. Seperti itu contohnya. Berikutnya di domain lain, ya, ini beberapa case tadi yang coba teman-teman bisa AI buat sejauh ini. Berikutnya adalah deteksi dokumen, ya. Deteksi dokumen ini melibatkan teknologi optical character recognition atau OCR, di mana di dalamnya itu terdapat teknologi AI, ya, masih sama machine learning ataupun deep learning. Nah, sebagai contoh misalkan di suatu perusahaan penjualan motor atau mobil, sebelum adanya teknologi AI ini, maka dibutuhkan waktu kira-kira sekitar 2 jam untuk mendeteksi, untuk mendapatkan field, ya, kemudian disimpan ke dalam database. Nah, sementara ketika sudah diterapkan teknologi artificial intelligence dengan pendekatan machine learning atau deep learning, spesifiknya ke dalam OCR, maka hanya perlu waktu 5-10 menit untuk input data secara otomatis melalui scanner. Oke, kemudian ini yang umumnya banyak dikerjakan oleh data scientist adalah contohnya misalkan kita menghitung revenue misalnya, atau misalnya kita memprediksi stok, ya, atau memprediksi forecasting misalkan penghasilan di hari berikutnya dan sebagainya. Nah, ini sudah saya coba buktikan dengan case yaitu kedai kopi sederhana di Kota Bandung, ya. Kita bisa menghitung supply dan demand, ya, seperti itu. Kemudian kita petakan, visualisasikan dalam bentuk diagram, misalnya bar chart dan lain sebagainya. Kemudian di domain lain, contohnya adalah di domain healthcare. Ini banyak sekali aplikasi saat ini sudah tersedia di Android ataupun iOS, ya, yang sudah di belakangnya itu teknologi artificial intelligence. Nah, tapi banyak juga yang masih bersifat riset. Salah satu di antaranya adalah telehealth.ai. Ini salah satu produk dari Bisa AI, di mana kita coba membantu untuk menganalisa suatu misalkan penyakit, diberikan suatu gambar medis, ya. Sebagai contoh misalkan saya punya gambar X-ray, di mana X-ray-nya ini sudah saya kategorikan ini adalah data X-ray paru-paru karena pneumonia, ya, disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri. Ada juga gambar X-ray yang sifatnya normal. Nah, kemudian kita latih dengan model AI, sehingga dia akan menghasilkan suatu model yang dapat memprediksi apakah X-ray berikutnya ini pneumonia atau normal, seperti itu. Nah, ini juga bisa diterapkan pada case COVID-19, ya. Sudah banyak yang membuat, teman-teman dari kampus UI, UGM, dan lain sebagainya, ini sudah banyak yang membuat. Nah, namun di sini yang perlu kita tekankan adalah model yang kita bangun. Karena
mungkin pendekatannya beda-beda ya. Ada yang misalkan berbasis image processing, ada yang berbasis convolutional neural networks, nanti saya jelaskan di akhir, dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya adalah mendeteksi adanya glaukoma. Nah, misalkan kita punya gambar misalkan dari hasil ronsen X-ray mata, misalkan, kemudian kita deteksi apakah ini ada indikasi glaukoma atau tidak. Kemudian contoh lainnya di bidang EEG ya, elektroencephalografi, di mana kita bisa mendeteksi adanya brainwave ya, misalkan mendeteksi sleep apnea ataupun sleep staging dan lain sebagainya. Mas, ini suara saya terdengar ya, jelas ya, atau kurang terdengar, Mas, jelas. Saya lanjut kembali. Nah, berikutnya ini sudah bisa Bapak Ibu coba di telhealth.ai. Ini salah satu produk dari Bisa AI untuk visualisasinya, cara mendeteksinya dan lain sebagainya. Bisa dibuka di telhealth.ai. Kemudian contoh lainnya misalkan kita mendeteksi dari gambar USG ya, misalkan ibu hamil, kemudian kita punya gambar USG, kita bisa mendeteksi berapa minggu usia kehamilan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari gambar USG itu kita bisa mendapatkan data misalkan fetal head ya, kepala bayi ukurannya, kemudian atau misalnya abdominal ya, ukuran perut, kemudian femur dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita mendapatkan ukurannya dalam skala milimeter. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel gestational age, di mana hasilnya itu bisa kita dapatkan usia kehamilannya, berapa minggu, misalnya 3 minggu dan sebagainya. Kemudian masih di healthcare, misalkan kita mendeteksi sel darah ya, ini bisa dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Kemudian di bidang lainnya, misalnya di sports ya, kita menggunakan data X-ray, MRI ya, untuk mendeteksi ACL ya, cedera ACL biasanya pada pemain sepak bola. Ini datasetnya sudah bisa diunduh di Stanford ya, sudah lengkap dataset mengenai ACL. Kemudian untuk mendeteksi artritis ya, ini juga sudah ada di Stanford MRI, datasetnya bisa dimanfaatkan. Nah, sebenarnya yang biasa dikerjakan oleh teman-teman researcher, artificial intelligence ya, data science dan lain sebagainya, itu minimal kita harus memiliki datanya. Kalau kita menggunakan pendekatan machine learning ataupun deep learning, sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Profesor Tom Mitchell, bahwa untuk mengerjakan suatu machine learning, kita memerlukan data experience, kemudian data itu akan kita bentuk menjadi suatu model, ya. Tujuannya adalah meningkatkan performanya dan mengerjakan suatu task tertentu. Kemudian di bidang lainnya, misalkan ini di bidang text analysis dan topic modeling, ya. Ini sudah ada tutorialnya di mediumnya Bisa AI, bisa dilihat. Misalkan kita memiliki data dari data Twitter ataupun dari Instagram, ya. Kemudian kita coba gali ini topiknya apa kira-kira yang lagi dibicarakan, apakah lagi membicarakan tentang domain olahraga, kemudian domain kesenian dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan dengan topik modeling. Ini akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian lebih detailnya ini di sentiment analysis ya. Sentiment analysis misalkan kita ingin masuk ke domain product marketing research ya. Sebagai contoh misalkan ada 2 brand ya, misalnya brand A dan brand B. Kemudian kita ingin menggali apakah emosi terhadap brand A ini misalkan positif atau negatif, atau lebih tepatnya kalau emosinya misalkan apakah anger, fear, sad atau happiness dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam sentiment analysis. Kemudian domain lainnya ini yang sejauh ini saya kuasai ya, karena S2 saya di bidang musik retrieval. Jadi misalkan ini sudah banyak aplikasinya, misalnya Spotify ataupun SoundHound ya, di mana misalkan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian install aplikasi SoundHound, kemudian kita bisa mencari suatu lagu ini berdasarkan clapping ataupun humming ya. Misalkan saya berikan humming, kemudian nanti akan dicarikan oleh SoundHound-nya kira-kira ini lagunya apa dan liriknya apa. Nah, itu teknologi namanya query by humming. Kemudian ada juga recommendation system ya.
Ini pertama kali kalau tidak salah itu dikerjakan oleh Amazon ya. Pada saat itu 2005 kalau nggak salah. Amazon mengeluarkan model atau algoritma namanya item to item collaborative filtering. Yang saat ini mungkin kita tidak sadari kita gunakan, yaitu product recommendation. Misalkan kalau adik-adik semua atau Bapak Ibu membuka suatu e-commerce ya, produknya dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi item to item collaborative filtering. Oke, berikutnya adalah ini sebenarnya di belakang itu semua ada yang disebut dengan fitur yang merepresentasikan suatu domain. Nah, nanti akan kita bahas fitur itu apa di slide berikutnya. Oke, kemudian di bidang lainnya seperti computer networking ya. Mungkin banyak juga yang mengatakan computer networking ini lebih banyak orang-orang teknis. Padahal sebenarnya di belakangnya banyak orang-orang data science. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita memiliki data-data attack ya dari suatu kegiatan di suatu jaringan atau server. Kemudian attack tersebut kita latih dengan model-model artificial intelligence. Sehingga nanti hasilnya adalah kita bisa membuat satu model yang dapat menerima package jaringan dan menghasilkan label atau memprediksi apakah ini adalah tipe attack ataupun ini koneksi normal, bisa seperti itu. Ya kalau di bidang computer networking. Kemudian biasanya di bidang lainnya seperti Internet of Things ya atau IoT, ini juga banyak sekali teknologi artificial intelligence di dalamnya. Biasanya ini IoT ini digunakan untuk data collection atau gathering data dari lapangan. Nah, nanti kemudian datanya akan kita analisa dengan teknologi AI ataupun data science. Oke, saya skip untuk bagian IoT. Nah, kemudian contoh lainnya ini sudah banyak diterapkannya di Indonesia. Beberapa untuk produk itu sekarang inspection-nya sudah dilakukan oleh sistem AI ya dengan surveillance kamera. Misalkan ada suatu pabrik ya, pabrik tersebut ada semacam belt-nya yang menggerakkan suatu produk ke tahap berikutnya, kemudian dilakukan inspection melalui kamera CCTV ataupun surveillance kamera. Kemudian di sana sudah ada program untuk mendeteksi adanya defect. Ya. Defect ini adalah cacat dari produk. Nah ini sudah ada papernya yang membahas mengenai defect ini dan datasetnya sudah banyak tersedia publik seperti itu. Kemudian, nah ini teknologi di luar pendekatan machine learning ataupun deep learning, salah satu diantaranya adalah semantic web. Mungkin saya review sedikit. Kalau kita menggunakan machine learning atau deep learning, ya ini masuk dalam golongan AI. Nah, kalau machine learning, deep learning ini syarat wajibnya adalah kita memiliki data atau data experience. Ya. Sementara kalau kita tidak memiliki data yang banyak ya untuk kita latih, kita bisa menggunakan pendekatan lain. Salah satu contohnya adalah dengan semantic web. Nah, semantic web ini adalah salah satu teknologi yang banyak dipakai ya, tapi hidden gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Biasa salah satu contohnya adalah Google ya, ini juga menggunakan semantic web. Nah, ini sudah ada mungkin detailnya kalau mau belajar semantic web. Ini saya pernah dengan teman saya dari kampus UI, kita meneliti mengenai semantic web ya, yang digabungkan dengan teknologi deep learning. Oke, mungkin itu contoh dari AI for industry ya. Sebenarnya banyak contoh lainnya di bidang lain. Misalkan di bidang apalagi ya, misalnya di bidang precision agriculture nanti kita bahas ya dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam detail dari teknologi AI. Apa yang ada di belakang AI-nya. Nah, sekarang kita masuk yang paling sederhana adalah melakukan klasifikasi gambar. Nah, jadi gambar, misalkan Bapak Ibu punya suatu tas ya, tas tertentu, misalkan saya ingin membedakan apakah ini gambar ini adalah kucing, apakah gambar ini adalah anjing, apakah gambar ini adalah topi atau gelas. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita mengumpulkan dataset ya, data-data gambar. Misalkan saya punya 100 gambar kucing. Kemudian saya punya 100 gambar anjing. Kemudian saya punya 100 gambar topi dan saya punya 100 gambar gelas ya. Nah, gambar ini semua dikumpulkan, kemudian yang kita lakukan adalah membuat modelingnya. Pemodelannya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebenarnya gambar-gambar ini tersusun atas tumpukan layer yang disebut dengan red, green, dan blue.
Ya, misalkan kalau warnanya dominan warna biru, artinya red dan green seperti itu. Nah, kemudian di sini gambar ini kan 3 dimensi ya, stack array-nya. Range-nya ini setiap misalnya indeks 0,0 ini ukurannya 0 sampai 255. Semakin mendekati 255, maka semakin warna stack layer tersebut. Misalkan kalau warna biru berarti misalnya gambar laut. Gambar laut artinya red-nya mungkin mendekati 0, kemudian green-nya mungkin mendekati 0, dan blue-nya mendekati 255. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuat pemodelan untuk melakukan klasifikasi gambar? Ya, ini sebagai contoh, misalkan sekarang udah banyak ya aplikasi untuk semacam apa menentukan usia ya, menentukan usia dari apa namanya dari gambar ya. Nah, misalkan gini, saya punya gambarnya misalkan saya kumpulkan dari usia 0 tahun sampai dengan usia 70 tahun ya. Nah, 0 tahun saya punya 100 gambar dan sampai 70 tahun saya punya 100 gambar. Nah, dari gambar-gambar ini kemudian yang pertama adalah saya lakukan normalisasi wajahnya. Jadi background-nya ini kita subtract ya, kita hapus. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan teknik image processing. Sebagai contoh misalkan dengan background subtraction. Nah, didapatkanlah gambar yang isinya hanya wajah saja. Nah, kemudian di sini kita perlu menggunakan pendekatan di dalam machine learning. Misalkan di sini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah supervise. Supervise itu artinya ada panduannya, ada yang memberikan panduan. Nah, panduannya di sini adalah labelnya. Ya, labelnya yaitu tadi usia ya. Ini usianya misalkan 50 tahun contohnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan unsupervised atau tidak ada panduannya. Nah, kalau tidak ada panduannya artinya kita tidak punya label. Kalau saya sebut label itu adalah kelasnya ya, seperti itu. Nah, bisa juga unsupervised, tidak ada panduan labelnya, seperti itu. Nah, kemudian dari gambar ini kita perlu lakukan ekstraksi fitur. Nah, ini saya sering mention fitur ya. Kalau fitur itu adalah representasi dari domain yang coba kita teliti. Sebagai contoh, misalnya, kalau gambar, fitur yang paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah pixel. Kalau domainnya adalah suara, misalkan fiturnya adalah misalkan waveform ya, atau misalkan yang lain contohnya adalah amplitude envelope ya dan lain sebagainya. Nah, jadi fitur itu adalah representasi dari domain yang kita teliti. Oke, kemudian tujuannya apa? Mengubah suatu gambar menjadi fitur. Tujuannya adalah agar mendapatkan representasi angka dari domain yang kita teliti. Kenapa harus angka? Karena yang dikenali komputer hanyalah angka. Dia tidak bisa mengenali gambar, suara, ya, musik, itu tidak bisa. Harus kita ubah menjadi bentuk angka, sehingga kita membutuhkan fitur. Ya, jadi jelas ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Di sini kita membutuhkan fitur dengan tujuan adalah untuk mendapatkan representasi dari domain yang kita teliti. Nah, setelah menjadi fitur, fitur ini biasanya dalam bentuk angka. Kemudian kita masukkan ke dalam model machine learning ataupun model deep learning. Sebagai contoh, misalkan saya menggunakan model yang disebut dengan SVM atau Support Vector Machine, ya, seperti itu. Oke, kemudian ini lebih jelasnya seperti ini. Ini mohon maaf ada coret-coret. Oke. Oke, saya coba lewat ya. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan pendekatan machine learning, ada yang disebut dengan pendekatan deep learning. Sebentar, mohon maaf. Sebentar, Mas Krisna, saya coba pindah dulu ya. Oke, baik, Kak. Baik, diingatkan kepada peserta untuk yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat Zoom atau di live YouTube. Tidak perlu menunggu, tapi akan dijawab setelah materi selesai diberikan. Terima kasih. Sembari menunggu Kak Oktav menyiapkan tempat yang baru, saya ingatkan kepada peserta bahwa di akhir
akan ada form evaluasi dan form kehadiran harap diisi oleh seluruh peserta agar dapat mendapatkan sertifikat. Kak Oktav, gimana? Sudah selesai? Ya, sepertinya sudah. Silahkan dilanjutkan, Kak Oktav. Ya, baik. Ini perbedaan dari machine learning dan deep learning ya. Adalah mendapatkan representasi dari gambar. Mas Krisna, suara saya jelas ya? Ya, terdengar, Kak. Baik. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan machine learning, artinya kita perlu melakukan ekstraksi fitur, di mana biasanya ada banyak sekali fitur extraction yang bisa digunakan. Kemudian kita masukkan ke dalam model klasifikasi. Ya. Misalkan outputnya di sini adalah apakah ini mobil atau ini bukan mobil. Kalau kita menggunakan pendekatan deep learning, ya teknologi yang terbaru sekarang sejak 2014, papernya Hinton. Jadi biasanya kita tidak memerlukan lagi yang disebut dengan fitur extraction, karena di dalam network yang kita siapkan ini sudah ada automatic fitur extraction dan juga ditambah classification. Sehingga nanti kita bisa melakukan pemodelan untuk memprediksi apakah ini mobil atau bukan mobil. Baik, kita coba berikutnya. Nah, sekarang ke domain lain seperti networking security. Nah, di sini mungkin saya coba banyak skip yang security. Ada beberapa data yang bisa digunakan untuk sebagai contoh seperti ini. Misalkan sekarang kan banyak aplikasi ya, di mana-mana application based gitu. Kita perlu mengamankan server kita. Nah, ini salah satu teknik untuk mengamankan server itu dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence, khususnya adalah dengan machine learning. Nah, ini kita punya beberapa package ya. Package-nya ini dalam TCP atau UDP. Kemudian package ini kita latih dengan model misalkan deep neural network ya. Di mana masing-masing package ini akan menjadi data tabular ya. Ini kita bisa gunakan di Python, itu ada namanya library Pandas yang bisa kita gunakan untuk membentuk data tabular seperti ini. Nah, kemudian ya ini secara umum flow dari klasifikasi ya, baik itu pada machine learning ataupun deep learning seperti pada gambar ya, di mana yang pertama adalah kita baca dataset ya. Di sini datasetnya adalah data di sini adalah datasetnya adalah data Network Intrusion Detection System. Kemudian data yang kita peroleh itu tidak semuanya bagus, sehingga kita perlu melakukan pre-processing data. Beberapa anomali data kita coba hapus ya, atau misalkan kita tidak gunakan. Kemudian berikutnya adalah data-data yang sudah kita bersihkan, kita bagi menjadi data latih dan data uji. Ya. Data latih ini akan kita gunakan untuk membangun model berbasis misalkan neural network. Kemudian modelnya ini akan kita evaluasi dengan data testing. Nah, kenapa harus dievaluasi? Karena kalau kita evaluasi dengan data training, ini tidak akan valid, ya, sehingga kita memerlukan data testing. Oke, baik. Berikutnya adalah ini datanya seperti ini. Kemudian kita lakukan pre-processing data. Misalkan kalau gambar, contoh pre-processingnya adalah menghapus alpha channel dan juga yang blur itu kita coba shifting ya agar datanya bagus kualitasnya. Atau misalkan di domain suara, misalnya datanya kita bersihkan ya, noise-nya dan sebagainya. Kalau video misalkan kita yang masih blur, kita perbaiki pixelnya dan lain sebagainya. Oke, berikutnya setelah datanya sudah bersih, berikutnya kita bagi menjadi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk membentuk model, ya ini biasanya model neural network seperti ini, ya di mana di sini ada input ya, kemudian ada bobot dan ada hidden layer dan juga ada output. Nanti akan saya jelaskan di
slide berikutnya. Oke, kemudian ini contohnya seperti ini. Data-data package tadi akan kita masukkan ke dalam input layer di dalam neural networks ya, atau jaringan saraf tiruan. Nah, misalkan tadi kan data dari network intrusion-nya ada package source bytes, kemudian ada destination bytes dan lain sebagainya ya. Kemudian akan masuk ke input layer, kemudian akan dihubungkan ke hidden layer melalui suatu bobot W. Nah, kemudian akan dilakukan komputasi di sini untuk menghitung hidden layer, yaitu kita perlu menghitungnya dengan cara input layer kemudian dikali dengan bobot ya, kemudian berikut dikali dengan bobot dan sebagainya, sehingga rumusnya seperti ini, sigma dari X dengan Y bias. Nah, kemudian kita hitung output layernya. Output layernya kita dapat hitung dengan cara hidden layer dikali dengan bobot, ya. Kemudian jadilah output layer. Nah, jadi sama seperti ini, ya, sigma dari hidden layer dikali dengan bobot U misalkan. Hasilnya adalah output layer. Nah, output layer ini kita sebut dengan Y prediksi atau YP. Nah, kalau kita tipe latihnya kita adalah supervised, artinya kita memiliki ground truth ataupun labelnya, ya, atau yang kita sebut dengan YI. Nah, di sini akan kita cek apakah hasil prediksi networknya akan sama dengan ground truth atau label kelasnya. Nah, ternyata YP tidak sama dengan YI. Artinya, ini terjadi error. Nah, kalau terjadi error, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, apakah bisa kita mengubah inputnya? Tidak bisa. Apakah kita bisa mengubah outputnya? Tidak bisa juga. Yang bisa kita ubah hanyalah bobotnya. Ya, sehingga nilai error ini akan kita manfaatkan untuk mengubah nilai dari bobot. Nah, bagaimana caranya? Nilai error tadi ya, atau kita sebut dengan loss function ya, kita bisa cari dengan mean square error. 1/n akar dari Y prediksi dikurangi dengan YI dikuadratkan. Nah, kemudian mean square error-nya tadi itu akan kita hitung nilai delta dari masing-masing bobot ya. Nilai delta itu adalah nilai seberapa signifikan pengaruh error kita terhadap masing-masing bobot ya. Nah, nanti kita dapatkan nilai deltanya, kita update bobot yang baru. Nah, cara mengupdate bobot baru ini juga ada beberapa variasi ya, terutama kita melibatkan teknik optimisasi. Biasanya di sini kita menggunakan yang paling umum adalah stochastic gradient descent, ataupun kita bisa menggunakan momentum ya, atau yang sekarang adalah adaptive gradient ya, saya biasanya menggunakan adaptive gradient. Nanti mungkin akan dijelaskan, oh tidak ada ya slide-nya. Ya mungkin bisa dilihat di penjelasannya di youtube.com/bisai untuk detail penjelasan dari neural network ya, seperti itu. Nah, proses tadi adalah proses pelatihan data training kita dengan arsitektur neural network, sehingga kita sekarang sudah menghasilkan model cerdas yang dapat memprediksi suatu input yang diberikan, memprediksi output given input yang diberikan. Tadi input yang diberikan adalah package ya. Nah, di mana package-nya tadi akan kita prediksi apakah ini adalah attack ataupun ini normal connection, seperti itu. Nah, jadi ini adalah flow yang umumnya digunakan pada berbagai kasus di machine learning ataupun deep learning, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita perlu melakukan evaluasi dari model yang sudah kita bangun ya. Nah, jadi di sini evaluasinya ada banyak ya, tergantung dari domain yang kita teliti. Kalau misalkan adik-adik atau Bapak Ibu secara umum ya, misalkan neural network-nya untuk tadi kasus di networking security atau di kasus gambar dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan pendekatan evaluasinya itu precision, recall, dan juga F-score. Ya. Sementara kalau kasus lain ya, misalkan domain yang kita coba teliti adalah machine translation. Nah, itu kita perlu menggunakan evaluasi model lain ya. Biasanya kita menggunakan blue score. Atau misalkan sekarang lagi ngetrend itu generative model ya, misalkan generative adversarial networks. Kita bisa menggunakan evaluasinya tipenya adalah negative log likelihood dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini misalkan dengan pendekatan precision recall ya, kita menghitung nilai true positif dan misalnya ini contoh precision. Precision adalah true positif dibagi dengan true positif tambah dengan false positif. Yang artinya misalkan, atau nantilah saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, kemudian kita dapat hasilnya. Nah, hasilnya di sini adalah seperti ini. Oh, ternyata
dari misalnya contoh seperti ini, dari 100 data, ya, sebanyak 90 data berhasil diprediksi sesuai dengan ground truth ataupun dengan labelnya. Artinya akurasinya adalah 90%. Sementara yang gagal prediksi sesuai labelnya adalah 10. Artinya errornya adalah 10%. Nah, jadi seperti itu contohnya digunakan neural networks. Oke, berikutnya kita. Nah, ini juga banyak diteliti ya oleh peneliti mengenai precision agriculture. Mungkin teman-teman di IPB banyak ya meneliti mengenai precision agriculture. Mungkin ini saya sedikit share mengenai riset yang teman-teman bisa lakukan ya. Contohnya di sini adalah kita melakukan riset mengenai klasifikasi padi. Ya. Nah, klasifikasi padi ini kita ingin coba mengetahui life cycle dari padi ya berdasarkan gambar. Sebagai contoh misalkan life cycle-nya ada 3 ya. Ada fase vegetatif, ada fase reproduktif, dan ada fase maturity. Nah, di mana vegetatif itu biasanya ketika ditanam ya, kemudian reproduktif ketika sedang tumbuh, dan maturity ketika mau dipanen. Nah, tujuannya apa untuk mengetahui life cycle-nya ini? Tujuannya ke depannya kita bisa melakukan prediksi berapa banyak harvest kita ya, berapa banyak ton yang dapat kita peroleh dari padi yang sudah ditanam, seperti itu. Nah, ini pendekatannya ada banyak, ada image processing, ada machine learning, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini misalnya kita menggunakan pendekatan machine learning ya, sama flow-nya, data collection, pre-processing, classification, dan evaluasi. Ya, ini sebagai contoh kita koleksi data ya. Saya ambil 300 data padi menggunakan drone ya. Drone dari atas kita terbangkan, kemudian kita ambil capture satu persatu dengan fase yang berbeda-beda. Misalnya 100 data saya ambil ketika fasenya adalah vegetatif. 100 data saya ambil ketika fasenya adalah reproduktif, dan sisanya adalah maturity 100 data. Nah, kemudian di sini kita libatkan 2 orang anotator, expert ya, yang bisa mengidentifikasi ini kira-kira gambar yang diambil apakah benar ini fase reproduktif, maturity, ataupun vegetatif. Ya. Kemudian kita menggunakan perhitungan kappa score untuk agreement di antara 2 anotator atau lebih. Nah, karena di sini kalau misalkan kita tidak menggunakan kappa score, biasanya tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kalau lebih dari 1 anotator, perlu dilakukan persetujuan di antara keduanya. Nah, ini dengan menggunakan kappa score, seperti itu. Oke, baik. Kemudian di sini kita bisa menggunakan teknik image processing ya untuk melakukan pre-processing. Sebagai contoh misalkan di sini saya menggunakan threshold ya. Mungkin adik-adik bisa coba teknik lainnya misalnya seperti Otsu ya. Otsu threshold di mana bisa mengeliminasi sky ataupun background ya. Kenapa harus dieliminasi? Karena tidak penting di dalam domain yang kita teliti. Misalnya kita meneliti sawah, ya udah sky-nya kita hilangkan, kemudian ground-nya kita hilangkan, hanya fokus pada sawahnya saja, seperti itu. Nah, ini dengan teknik image pre-processing. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan salah satu model yang menjadi state of the art dari image ya, yaitu convolutional neural network atau CNN. Nah, CNN ini menjadi pilihan ya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah dia melakukan automatic feature extraction di dalam network yang kita bangun, dan dia dapat memprediksi gambar lebih akurat. Kenapa bisa akurat? Karena prinsip dari neural network adalah memaksakan Y prediksi atau YP-nya sama dengan Y ground truth-nya, ya, sehingga hasilnya akan lebih akurat, seperti itu. Kalau teman-teman praktisi, mungkin saya bicara mengenai BISA AI, kita senang menggunakan CNN kalau di industri. Kenapa? Lebih akurat biasanya, karena kita force agar hasilnya ini bagus, ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau di riset, ini juga menjadi pertanyaan ya, kenapa ini bisa hasilnya bagus? Ya, banyak yang mengatakan ini black box. Tapi kalau kita bisa explain, bisa menjelaskan cara kerjanya, kemudian kita bisa ubah arsitekturnya, ini menjadi lebih bermanfaat, seperti itu. Ini sebagai contoh seperti ini arsitekturnya, mungkin sekilas saya jelaskan mengenai CNN ya. Jadi CNN ini misalkan saya punya data ya, tadi ada 3 fase, ada maturity, reproduktif, dan vegetatif ya. Masing-masing 100 data. Ukurannya semua sama, 32 kali 32 ya. Nah, kemudian di sini akan dilakukan scanning ya, masuk ke dalam layar konvolusi. Nanti mungkin bisa dipelajari teknik konvolusi ya, itu dipelajari di matematik ya.
Kemudian misalkan kita lakukan proses konvolusi dengan suatu kernel di sini, nanti akan dilakukan scanning ya dari mulai ujung pixel yang paling kiri atas sampai dengan yang kanan bawah ya. Kita lakukan scanning ya dengan kernel misalkan ukurannya adalah 5x5. Nah, sehingga karena 5x5 melakukan scanningnya dan sifatnya itu adalah overlapping ya. Overlapping maksudnya misalkan indeks 0,0, 0,1 itu di iterasi yang kedua di scan ulang. Itu artinya dia overlapping ya. Nah, kemudian akan dihasilkan di layer berikutnya ukuran 28x28. Kemudian di sini akan kita masukkan lagi ke dalam layer lainnya, misalnya subsampling, dilakukan kernel misalnya 2x2, sehingga akan dihasilkan ukuran baru 14x14, dan seterusnya. Nah, proses ini yang disebut dengan automatic feature extraction dalam convolutional neural networks. Ada konvolusi, ada pooling. Nah, di layer terakhir, itu yang kita sebut dengan bottleneck layer. Ya, bottleneck ini representasi dari apa yang sudah kita ekstrak ya di dalam network kita. Nah, bottleneck ini akan kita teruskan ke dalam model classifier. Classifier-nya bisa dengan deep neural networks, bisa dengan SVM, bisa dengan decision tree, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan yang standar di dalam CNN adalah dengan deep neural network ya, di mana nanti di ini akan dihubungkan ke neuron-neuron seperti itu. Ini kita bisa menggunakan model SVM ya sebagai benchmarking modelnya. Nah, di sini SVM sebenarnya dia hanya mencari suatu hyperplane. Jadi di dalam SVM ini mencari hyperplane yang dapat memisahkan di antara kelas-kelas yang berbeda. Sebagai contoh, yang hitam ini adalah kelas reproduktif, sementara yang putih ini adalah kelas maturity. Nah, hyperplane-nya adalah yang ini, ya, hyperplane seperti itu. Nah, namun di sini ketika kita menggunakan SVM, ya tidak seperti di convolutional neural networks yang dapat kita lakukan ekstrak fiturnya secara otomatis. Di sini kita memerlukan manual feature extraction. Nah, ini ada referensi ya. Kita bisa melakukan ekstrak fiturnya. Ada 3 jenis ya. Ini biasanya yang saya sering gunakan. Yang pertama adalah ekstrak histogram fitur ya, yang merepresentasikan warna red, green, dan blue. Ini seperti ini cara kerjanya ya. Kemudian atau kita bisa mengekstrak edge orientation atau orientasinya apakah ini horizontal, vertikal, ataupun berapa derajat dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan NDVI ya dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi ini kelihatan ya perbedaannya. Kalau dengan CNN, fitur extraction-nya dilakukan di dalam network. Sementara ketika dengan SVM, kita perlu melakukan ekstraksi fiturnya terpisah. Nah, kemudian saya bandingkan hasilnya ya. Ini hasil riset kita di Precision Agriculture. Ternyata dengan menggunakan CNN hasilnya lebih baik dibandingkan SVM pada kasus data saya gitu. Mungkin di kasus data lain lebih bagus SVM. Kapan dia bisa lebih bagus? Ketika datanya kita kategorikan sebagai linearly separable atau bisa dipisahkan secara linear. Oke, ini ada referensi kalau adik-adik semua tertarik ya belajar Precision Agriculture. Ini saya pernah mengeluarkan papernya di tahun 2017 ya, judulnya Land Use Classification Using SVM dan Random Forest. Kemudian ini paper yang sudah lama tapi masih banyak digunakan, yaitu Exploring Land Use and Land Cover Geotech menggunakan naive bias. Ini sangat jelas penjelasannya, jadi saya tidak jelaskan di sini. Nanti boleh dilihat di papernya langsung. Intinya tadi land use land cover ya di bidang precision agriculture, berdasarkan gambar geotech image, kita bisa membedakan ini gambarnya apakah agriculture, apakah ini forest, apakah grassland, urban, water, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke domain musik atau speech ya. Oke, jadi musik ini ya mungkin saya bicaranya secara umum mengenai musik ya, tidak mengenai speech. Nah, jadi misalkan kita punya lagu ya, lagunya kita kumpulkan, bayangkan saja kita kumpulkan dari tahun 70, 80 sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui, sistem kita mengetahui apakah lagu yang nanti kita berikan yang tidak ada di data kita. Misalnya saya ambil lagu Kus Plus misalnya. Apakah bisa sistem ini mendeteksi ini tahun 70, 80, 90 atau 2000? Bisa nggak kira-kira? Nah, caranya adalah dengan menggunakan
pendekatan musik processing ya. Nah, di sini sama seperti domain gambar ataupun domain lainnya. Kalau kita menggunakan data suara atau musik, langkah awalnya kita perlu melakukan ekstraksi fiturnya. Nah, di sini ekstraksi fiturnya ada banyak ya tekniknya. Di antaranya adalah dengan menggunakan low level feature extraction ataupun high level feature extraction. Sebagai contoh misalkan low levelnya ini zero crossing rate, bandwidth ya, kemudian root mean square energy dan lain sebagainya. Sementara high level fiturnya misalkan spektrogram ya, chroma fitur dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang hobi main musik ya, misalnya drum, piano ya, violin dan lain sebagainya, itu mungkin mengetahui tangga nada. Nah, ini yang menarik sekali untuk kita kolaborasikan di domain musik processing. Ini yang saya lakukan karena saya biasa main drum, tahu ketukan-ketukan. Kemudian ketika saya masukkan ke dalam domain musik ini, oh ternyata kita bisa membedakan misalkan instrumennya ini adalah drum, ini adalah gitar, ini adalah piano dan lain sebagainya, seperti itu. Sampai kita bisa mendeteksi ini chord apa yang ditekan ya. Sehingga banyak sekali aplikasi musik saat ini yang keluar yang menggunakan teknologi AI ya. Contoh tadi saya sebut ada Spotify ya, ada Shazam, ada SoundHound dan lain sebagainya, itu menggunakan teknologi AI. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya ingin mendeteksi suatu instrumen ya dalam drum ya, apakah ini yang ditekan adalah kick itu pedalnya ya. Kemudian apakah ini adalah snare. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita yang pertama mengubah suara yang dihasilkan ke dalam bentuk digital ya. Itu di domain speech as signal processing. Kemudian berikutnya kita kita recognize apakah ini kick atau snare ya dengan pendekatan machine learning bisa. Nah, toolsnya kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian menggunakan Python, ini sudah ada lengkap ya. Nama library-nya adalah Librosa yang bisa dioperasionalkan di dalam Python. Oke, ini sebagai contoh hasilnya. Setelah, mohon maaf, gimana? Oh ya, oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Oke, nah ini setelah misalkan di sini saya hasilnya, misalkan tadi kan ada kick, ada snare ya. Nah, setelah kita coba lakukan klasifikasi, kita petakan di dalam dimensi dari fitur kita ya, 2 dimensi. Nah, dimensinya misalkan ini adalah spectral centroid dan zero crossing rate. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah bisa dipisahkan secara linear ya. Ini dengan tarik garis ya. Ini artinya yang ini kick, yang ini snare. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin saya percepat ya. Nah, ini sebagai contoh kasus realnya adalah membedakan apakah suatu voice ini adalah male atau female. Flow-nya sama seperti yang tadi saya jelaskan di domain networking security. Kita mulai dari baca data, kemudian kita lakukan pre-processing data, split data menjadi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk membentuk model. Model yang sudah kita bentuk akan kita evaluasi dengan data testing. Nah, hasil akhirnya adalah inference. Inference itu adalah proses production system kita, ya, di mana menerima suatu input dan menghasilkan prediksi tertentu. Inilah flow biasanya dari klasifikasi. Nah, sebagai contoh, data kita adalah data voice gender. Ya. Oh, ternyata datanya beda ya. Oh, ini data emosi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk pengumpulan data, flow-nya seperti ini. Datanya kita rekam atau kita ambil dari podcast dan lain sebagainya. Kemudian kita segmentasi, ya, segmentasi per berapa detik. Kemudian kita kasih label oleh anotator. Tujuannya tadi misalkan kalau voice gender recognition tadi misalkan anotator ngasihnya oh ini male ini female ya, ini female ini male suaranya. Kemudian kita evaluasi menggunakan kappa score ya untuk menentukan agreement di antara anotator 2 atau lebih. Hasilnya adalah korpus kita. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa lakukan ekstraksi fitur ya dengan high level ataupun low level. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita ekstrak dengan high level fitur spektrogram ya seperti ini. Saya skip. Kemudian ini semua sebenarnya sudah tersedia library-nya di Python. Makanya saya senang sekali menggunakan Python, library-nya sudah ada semua. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita latih dengan neural network. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Seperti ini, kemudian setelah dilatih, nanti menghasilkan suatu prediksi apakah ini male ataupun female. Seperti itu.
Oke, terakhir yang akan saya bahas pada hari ini adalah state of the art dari research. Mungkin ini yang saya pelajari saja, saya tidak bisa menentukan semua riset. Ini yang teman-teman bisa AI coba gali ya, yang kita kerjakan, dan studi saya coba gali di sini. Oke, jadi masing-masing domain itu mungkin pendekatannya beda-beda. Tadi saya sudah sebutkan ada domain image, ya, ada domain text, kemudian ada domain security, dan lain sebagainya. Mungkin pendekatannya itu beda-beda. Nah, sekarang kita coba, ini mungkin yang biasa saya kerjakan dan tim di Bisa AI. Jadi di sini, misalkan adik-adik atau Bapak Ibu ingin mendalami bidang computational linguistic, ya. Sebagai contoh, misalkan domainnya adalah machine translation, kemudian contoh lain misalnya text summarization, ya, information retrieval, dan lain sebagainya. Ini computational linguistic, ya. Nah, di sini saya coba share bagaimana cara kita mencari paper state of the art dari research di bidang computational linguistic. Nah, ini yang saya coba temukan, yang saya baca dari paper tiap tahunnya di SCL, ya. SCL ini salah satu wadah dari computational linguistic. Banyak sekali paper state of the art di sini, ya, walaupun masih kategorinya adalah proceeding, ya, ataupun conference paper, tapi ini banyak menjadi rujukan peneliti. Sebagai contoh, misalkan ini yang saya suka, paper dari Faswani 2017, ya, yang disebut dengan, atau judulnya yaitu Attention is All You Need. Nah, ini banyak yang menyebut sebagai paper ini adalah transformer. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya paralel corpus, saya punya teks, ya, yang paralel, artinya misalkan dalam bahasa Indonesia saya seorang mahasiswa, kemudian dalam bahasa Inggrisnya I am a student, gitu. Atau misalkan saya sedang minum kopi, misalnya I am drinking a coffee, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan paralel corpus. Nah, di sini banyak sekali model dari machine translation. Ini saya bicara mengenai machine translation. Banyak sekali modelnya, ya. Yang cukup terkenal adalah Google Neural Machine Translation. Ini yang pada saat itu digunakan oleh Google Translate untuk machine translation di Google Translate, ya. Nah, sebenarnya ini tidak hanya machine translation, tapi bisa juga untuk text summarization, ya, atau misalkan untuk ringkasan novel, atau misalkan untuk topic modeling. Ini bisa menggunakan model transformer ini. Kalau mungkin Bapak Ibu searching, ini yang kutipnya ini banyak sekali, puluhan ribu yang kutip, ya. Nah, kemudian di domain lain speech translation dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu state of the art di bidang computational linguistic, khususnya di machine translation, yaitu transformer. Cara kerjanya sebenarnya ini tersusun atas model arsitektur neural network, ya, yang dikemas dalam bentuk encoder dan decoder. Nah, kemudian di dalam encoder ada deep neural network dan ada self attention. Kemudian di dalam decodernya ada deep neural network, kemudian ada self attention, dan lain sebagainya. Ini di dalamnya seperti ini, arsitektur seperti ini di depan. Nah, kalau ingin belajar ini, kita perlu belajar dulu pendahuluannya, ya. Model yang pertama keluar yaitu sequence to sequence learning with neural network. Ini 2014, kemudian 2015 keluar lagi model namanya model Wong, ya, attention. Kemudian Google model namanya Google Neural Machine Translation, ya. Kemudian 2017 Carl Benner sequence to sequence juga ini pernah saya gunakan untuk take. Dan sekarang 2017 ingin belajar transformer, pelajari dulu paper sebelumnya, seperti itu. Kemudian dari transformer ini banyak lagi paper yang publish, ya, seperti self attention transformer. Yang paling umum sekarang banyak dipelajari adalah papernya BERT, ya, pre-trained transformer. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari paper-paper yang state of the art, ya? Ini sebenarnya kalau saya sih acuannya satu dari SCL, ya. SCL 2000 sekian. Sekarang udah mau masuk 2021. Nanti kita baca lagi. Nah, sekarang sudah ada SCL yang tahun 2020. Ini gratis, ya, bisa kita baca tanpa berlangganan.
Dan ini rata-rata peneliti top dunia masuk di sini untuk membahas mengenai computational linguistics. Bisa dibuka di scl2020.org. Bagi praktisi, baca paper seperti ini juga menjadi suatu suatu poin juga. Kenapa? Karena biasanya kita mengejar juga hasil yang terbaik ya. Kalau praktisi mungkin hasilnya ya, bukan ke arah research-nya. Nah, tapi produk-produk dari teman-teman dosen, dari researcher itu biasanya kita manfaatkan untuk mengejar akurasi yang tinggi untuk suatu hasil yang baik ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan paper yang 2020 ya, mengenai neural machine translation menggunakan transformer. Ini sangat bagus menurut saya senang sekali baca paper ini. Tapi masih sulit dalam implementasinya. Jadi di sini mengkombinasikan graph teori ya, di mana graph kan ada vertex, ada edge dan lain sebagainya ya. Nah, ini graph teori dihubungkan dengan transformer. Hasil akurasinya untuk translasi mesin ini lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu kelebihan kita membaca publikasi terkini ya, adalah kita bisa mengetahui saat ini udah sampai mana sih progres dari riset di bidang AI, khususnya ini adalah computational linguistics. Kemudian di bidang generative model, contohnya gambar, kemunculan awalnya ini 2014, Goodfellow, judul papernya adalah Generative Adversarial Networks. Sampai sekarang banyak sekali yang mengutip paper ini, sudah puluhan ribu yang mengutip, dan banyak model-model GAN terbaru. Untuk disertasi saya pun mungkin ke arah sini ya, ini sangat menarik GAN ini. Cara kerjanya sebenarnya ini lebih ke arah adversarial system, di mana sistemnya adalah yang satu ini ingin hasilnya baik, yang satu juga ingin baik. Jadi sama-sama ingin baik, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, ini bisa dibaca nanti. Kemudian paper sekarang juga banyak membahas mengenai GAN dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah ini poin yang coba saya jelaskan di outline yang terakhir. Ketika kita ingin mendalami bidang AI, ya, itu mungkin tidak cukup hanya bisa jago ngoding, jago matematik, jago statistik, tapi kita perlu mengetahui keterbaruan dari domain yang kita teliti. Mungkin tidak bisa semua domain kita teliti. Kita harus memilih salah satu domain yang di bidang AI yang mungkin menarik untuk kita bahas. Sebagai contoh misalnya, kalau saya lebih banyak di domain speech atau musik. Nah, di sana saya coba teliti, oh ini perkembangannya dan lain sebagainya. Nah, jadi belajarnya itu mungkin buat adik-adik yang baru memasuki AI, cara belajarnya yang nggak bisa langsung bisa semua, tapi kita perlu mengetahui prerequisite-nya, ya. Dan jangan lupa tadi baca paper, ya, kemudian coba ngoding, implementasi. Kalau saya sarankan bisa dengan Python, ya, karena library-nya banyak di sana tersedia, sehingga tidak perlu effort banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Oktav atas materinya yang sangat insightful. Di sini kita bisa lihat bahwa artificial intelligence dapat digunakan di berbagai bidang dan sangat bermanfaat untuk memudahkan kinerja kita sebagai manusia. Ya Kak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah menunggu dari tadi. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Isti Kamila. Sebentar. Pertanyaan dari Isti Kamila, untuk mempelajari AI ini, apakah harus dari latar belakang pendidikan dan statistika atau ilmu komputer kah? Untuk dasar mempelajari AI ini, rekomendasi buku atau situs web yang bisa dipelajari apa aja ya?
Oke. Mungkin Kak Oktaf bisa bantu jawab. Oke, baik. Terima kasih, Bu Isti. Jadi sebenarnya saya juga belum terlalu lama saya belajar AI ya. Latar belakang saya di bidang sistem informasi, pengembangan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ini juga ke bidang AI. Nah, kalau ini mungkin best practice dari saya aja ya untuk mempelajari AI ini, khususnya machine learning mungkin ya. Ini AI panjang sekali. Kita bicaranya mengenai machine learning ataupun deep learning. Syarat utamanya mungkin menurut saya adalah yang pertama kita bisa minimal ngoding ya. Ngodingnya di Python kalau saya rekomendasikan. Python itu nggak sesulit belajar Java atau bahasa lainnya ya. Python aja. Misalnya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian dari bidang lain ya, misalkan dari bidang pertanian, nggak jadi masalah. Saya pernah ngajar di Digital Talent Scholarship di kampus UI. Jadi banyak sekali pesertanya itu berasal dari bidang lain. Hampir sebagian besar itu dari bidang bukan computer science atau matematika atau statistik. Banyaknya misalkan dari bidang geografi, dari bidang geologi, ya, dari bidang hukum, ingin belajar AI. Ternyata hasilnya bisa juga. Mereka bisa membuat program data science. Nah, mengikuti, menurut saya sih yang penting, ini best practice dari saya, yang penting kita ada kemauan untuk belajar ngoding. Ya. Ngodingnya bisa dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian berikutnya adalah kita mau mempelajari matematik, yang basic saja juga nggak jadi masalah ya, yang basic. Dan yang paling penting ya statistik tadi ya, statistik juga kita minimal mengerti lah, misalkan distribusi itu apa gitu kan, menghitung mean itu bagaimana dan lain sebagainya, itu memahami yang dasar-dasar saja dulu. Nah, jangan lupa kita juga perlu memiliki teman diskusi ya. Kalau kita belajar sendiri ya menurut saya sih kurang kena gitu kalau belajar otodidak. Lebih baik ada teman diskusi, kan sekarang banyak ya tersedia forum-forum ya dan lain sebagainya, ataupun di Bisa AI pun kita open ya untuk semua. Silakan join di program akademinya Bisa AI, itu gratis ya. Diskusi sama teman-teman dan lain sebagainya itu bisa di sana. Jadi bisa masuk ke bidang AI. Tidak ada sosial, tidak ada menurut saya. Insya Allah semua bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Oktaf. Semoga terjawab ya untuk Mbak Isti Kamila. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Prastio. Apakah ketika memanfaatkan computer vision, resolusi gambar mempengaruhi keakuratan hasil? Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi ini pertanyaannya menarik ya untuk teman-teman yang di bidang image ya. Apakah resolusi gambar mempengaruhi keakuratan hasil? Sebenarnya iya, tapi kalau gambar yang kita peroleh resolusinya kecil, apakah kita harus ulang lagi? Misalnya ada 10.000 gambar, kan capek ulang lagi. Nah, ini bisa kita optimasi ya. Caranya bagaimana? Gunakan teknik image pre-processing ya. Di dalam image processing itu ada banyak sekali tekniknya. Misalkan resolusinya kecil, 100 kali 100. Kita ingin mengetahui land use, land cover. Ya udah bisa. Caranya bagaimana? Background-nya kita subtract, tadi saya sudah jelaskan. Atau misalkan kalau ada yang blur, pixelnya kita geser ya. Atau kalau yang kualitas gambarnya kurang bagus, kita improve dengan teknik image processing. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak harus kita memiliki resolusi yang besar untuk mendapatkan hasil yang bagus ya, tapi kita bisa menggunakan resolusi yang kecil. Sebagai contoh misalkan ada dataset namanya UC Merced ya, bisa dicek UC Merced land use land cover, itu ukurannya hanya 100 kali 100, 256 kali 256. Gambarnya nggak salah ini ya, besar sekali, lapangan baseball gitu kan, kemudian apalagi misalkan bandara yang dimana kalau kita berpikir itu harus ukurannya besar, tapi ternyata setelah saya coba dengan teknik-teknik image processing tadi, saya bisa mendapatkan akurasi lebih dari 95% dengan resolusi yang kecil gitu. Jadi sebenarnya tidak ada bisa kita perbaiki resolusinya, tapi kalau kita harus kumpulkan ulang,
lebih baik saran saya adalah kita manfaatkan teknologi image processing untuk perbaiki kualitas gambar kita. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Oktav. Semoga sudah menjawab ya, Prastio. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Eka Prastio. Mau tanya, ada contoh sampel hasil prediksi dari model data yang dilatih dan data yang ditesting untuk audio dan atau teks atau image. Mungkin boleh Kak dijawab. Untuk contoh saya, mohon maaf saya tidak siapkan, tapi bisa lihat di paper saya, bisa cek di Octaviano Pratama ya, di searching Google Scholar. Itu ada beberapa domain audio ya, musik. Itu contohnya penerapannya, bukan penerapan ya, mungkin hasilnya. Itu kita sudah bisa memprediksi saat ini lagu-lagu Indonesia ya. Kebetulan saya mengumpulkan dataset musik bahasa Indonesia. Jadi total ada 1.000 data lagu dari tahun 70 sampai dengan 2000. Itu saya kumpulkan satu-satu dengan istri saya waktu itu. Kita lakukan anotasi satu persatu gitu kan. Kemudian hasilnya kita bentuk model ya, modelnya dengan banyak sebenarnya modelnya di dalamnya. Kita menggunakan fusion model namanya. Nah, kemudian outputnya apa dari penelitian itu? Outputnya adalah kita sudah bisa memberikan input berupa audio gitu. Kita coba dengan data testing, dengan data lagu-lagu misalnya Kus Plus, kemudian Bee Gees ya dan lain-lain, itu kita tes, oh ternyata benar. Saya mendapatkan ketika itu akurasinya adalah sekitar dengan model Fusion itu sekitar 87%. Sementara saya buat benchmarking model dengan model CNN ya. CNN itu hanya menghasilkan 70%. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan apa namanya berbagai domain ya untuk sampel hasil ujinya bisa dicari di publikasi saya itu ada seperti itu. Untuk teks juga sama, di mediumnya Bisa AI sudah banyak ya. Untuk teks itu topic modeling. Kalau image juga sudah ada di mediumnya Bisa AI. Kalau speech mungkin agak jarang di medium Bisa AI. Nanti bisa dicari saja medium.com/bisa.ai kalau nggak salah. Terima kasih, Pak Eka, pertanyaannya. Oke, terima kasih, Kak Oktav. Kira-kira masih bisa nih, Kak, nanya 2 lagi ya, Kak? Ya, boleh. Ya, selanjutnya ada Bella Firencia. Mau bertanya, Pak, apakah selain aplikasi Python, bisa dijalankan di aplikasi lainnya juga, Pak, seperti aplikasi R? Ya, baik, terima kasih. Jadi, saya juga pengguna R ya, tapi saya hanya menggunakan untuk data geospasial. Kebetulan di R itu ada beberapa library yang menurut saya bagus ya untuk kasus geospasial ya, statistik dan lain sebagainya. Tapi ketika saya masuk ke domain suara, speech, musik, kemudian domain gambar dan lain sebagainya, mungkin saya lebih prefer untuk di Python. Nah, kenapa? Alasan utamanya karena saya adalah praktisi, otomatis yang kita buat ini wajib live di dalam production server. Nah, kalau dengan Python, kita dapat dengan mudah mengintegrasikan dengan production server kita, gitu. Kalau dengan R mungkin agak sulit. Sulitnya apa? Kita harus bangun lagi untuk back-end-nya dan lain sebagainya. Sementara di Python itu sudah tersedia banyak sekali library untuk back-end ya. Untuk nyambungin ke Android itu sudah bisa. Nah, seperti itu. Makanya saya lebih prefer ketika kasusnya adalah untuk production live ya digunakan oleh orang umum, itu kita menggunakan Python. Sementara ketika lebih banyak untuk simulasi ya, pemodelan yang tidak dijalankan di mana-mana. Itu biasanya bisa dengan MATLAB ya, dengan R itu bisa ya, atau dengan Octave ya bisa juga. Yang terbaru saya menggunakan Golang itu juga bisa ya. Jadi semua bahasa sebenarnya bisa. Mau buat neural network dengan bahasa apapun bisa ya. Yang penting kita ngerti cara kerjanya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Semoga sudah menjawab untuk Bella Firencia. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, Kak. Dari Aji Buana Fijar. Izin bertanya, minimum requirements untuk hardware agar mampu menjalankan operasi AI bagaimana ya?
untuk yang lebih advance seperti deep learning. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya pertama kali belajar AI pada saat itu belajar dulu belum ngetren deep learning. Saya belajar machine learning. Itu apa ya? Saya sampai beli hardware gitu. Karena nggak tahu. Saya akhirnya beli hardware. Beli hardware-nya ya apa namanya PC sih sebenarnya PC. Kemudian beli GPU ya ketika masuk ke deep learning. Kemudian saya latih di sana. Nah ternyata kalau kita beli hardware sendiri, ya mungkin kita enak ya mau training datanya itu kapasitasnya bisa tinggi gitu kan. Tapi ya nggak bisa kita training dari mana-mana gitu kan. Nah kalau saya lebih prefer melalui cloud ya. Karena misalkan kalau ada yang berlangganan di AWS ya, kalau misalnya bisa sisihkan uang jajan untuk beli service di AWS ya atau di Google Cloud ya atau di cloud yang lain itu training kita bisa dimanapun ya, bisa dimanapun dan cepat ya seperti itu. Nah jadi kalau saya sekarang lebih prefernya menggunakan cloud untuk training data. Tapi kita juga menggunakan server juga sering ya. Tapi kalau server itu ya kita sediakan sendiri, itu artinya kita perlu effort biayanya itu investasi hardware-nya besar. Ya, jadi minimum requirement sebenarnya tidak ada minimum requirement. Bisa misalnya gini, saya kasih coba yang paling minimum ya. Misalkan prosesornya i5, kemudian ada memorinya 8 GB ya. Kemudian kita punya GPU ya, misalnya GPU-nya adalah 1030 Nvidia atau misalnya apapun itu mereknya juga bisa kita lakukan training deep learning. Bisa kok seperti itu. Tapi saran saya jangan di laptop, tapi di CPU saja gitu. Cuman saya lebih prefer saat ini di cloud ya. Cloud itu benar-benar sekarang jadi apa ya? Kita bisa melakukan apapun di cloud ya. Training data bisa, kemudian edge computing bisa dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Aji, terima kasih. Kak Oktav, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Sangat menarik juga. Di sini kita bisa lihat seberapa luas jangka cakupan dari artificial intelligence dan mungkin bisa memotivasi dari peserta di sini agar bisa mendalami AI lebih jauh lagi. Karena perkembangan AI ke depannya masih sangat bersinar ya, Kak. Betul. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi foto bersama. Agar peserta untuk menghidupkan videonya masing-masing. Boleh dihidupkan semuanya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Saya hitung ya. Dalam 3 hitungan. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Untuk link bisa dimunculkan oleh panitia. Mas Krisna, saya pamit dulu. Mungkin ada acara lainnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ke Bisa AI. Ya, terima kasih banyak Kak Oktav juga atas waktunya dan atas materi yang sudah diberikan. Semoga dapat menjadi manfaat untuk semua peserta pada hari ini.
Ya baik, kepada seluruh peserta, sudah terpampang di layar masing-masing link untuk presensi dan evaluasi acara. Harap semua peserta untuk mengisi presensi dan evaluasi acara, karena ini akan digunakan sebagai bukti kehadiran dari peserta seminar. Baik, telah sampailah kita pada penghujung acara webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari peserta webinar pada hari ini. Semoga manfaatnya dapat diterima oleh semua orang yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi di Bitly yang sudah dimunculkan di layar masing-masing. Terima kasih.